Yang pertama saya pelajari begini, ukuran Allah dalam membalikkan keadaan adalah apa? Ketulusan hati. Allah tidak bisa membalikkan sebuah keadaan kalau kita masih dendam. Allah tidak bisa balikkan sebuah keadaan kalau kita masih benci. Allah tidak bisa balikkan keadaan kalau kita masih mengandalkan kekuatan sendiri. Makanya Alkitab berkata, orang yang mengandalkan kekuatan sendiri akan dikecewakan, tapi orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Berikan tepuk tangan ya. Yusuf let go and let God. Daud let go and let God. Waktu dia mulai let go, waktu dia mulai let God, waktu dia mulai punya a sincere heart, makanya Alkitab bilang, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar segala kehidupan. Yang kedua, saya pelajari, modal Allah dalam membalikkan keadaan adalah apa? Kebenaran sikap. Jadi jangan lihat serangan yang datang, tapi lihat reaksi kitanya, benar nggak? Amin. Makanya Yesus bilang apa? Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Yang penting sikap kitanya benar, ya kan? Nah, kalau sikap kitanya salah, kalau sikap kitanya keliru, kalau kitanya menghalalkan segala cara, Tuhan nggak pernah bisa balikkan keadaan itu. Makanya Tuhan nggak bisa berkati Ayub sampai Ayub memohonkan doa bagi apa? Sahabat-sahabatnya, betul? Iya ya. Ayub terus menderita selama dia komplain, selama dia berontak, sampai Ayub bilang begini, Allah turun dari sorga, buktikan di mana kesalahanku. Allah belum bisa buat apa-apa. Tetapi waktu Ayub menaikkan doa bagi sahabat-sahabatnya, orang-orang yang berkhianat kepadanya, orang-orang yang mengecewakan dia, baru Alkitab berkata, Tuhan memulihkan keadaan Ayub, memberkati Ayub 2 kali lipat setelah dia berdoa memohon berkat bagi apa? Sahabat-sahabatnya. Jadi jelas modal Allah dalam membalikkan keadaan adalah kebenaran sikap. Yang ketiga, saya pelajari cara Allah dalam membalikkan keadaan adalah berbeda dengan pikiran kita. Berbeda. Kadang-kadang kita bilang, oh ini Tuhan mau buat begini. Berbeda. Alkitab bicara tentang Ishak. Ishak menabur di tanah orang Filistin. Alkitab berkata, maka dia diberkati Tuhan, bukan 1 kali lipat, bukan 2 kali lipat, bukan 5 kali lipat, bukan 10 kali lipat, bukan 25 kali lipat, bukan 50 kali lipat, 100 kali lipat. Yang setuju sama saya katakan 100 kali lipat. Tepuk sebelah sudah bilang, kita bisa ngalamin itu juga. Siapa yang percaya dia bisa ngalamin itu juga? Amin. Yang angkat tangan saya doakan sebelum tahun ini 100 kali lipat. Minimal tahun depan 100 kali lipat Tuhan berkati. Amin. Yang angkat tangan nggak usah tepuk tangan, percuma nggak bakal dapat ya. I'm just kidding. Tapi yang saya mau bilang, Ishak menabur bukan di tanah hebat, di tanah orang Filistin, di tanah musuh. Diberkati Tuhan 100 kali lipat. Pasti sama saya katakan amin. Amin. Apa yang terjadi? Kemudian orang-orang Filistin marah. Di bawah pimpinannya raja yang bernama Abimelek. Dia diusir. Tapi dia melakukan cara yang tepat. Dia tidak balas, dia pergi. Mungkin dalam hatinya, kok Tuhan begini ya? Kok Tuhan gak bela ya? Tapi ini yang saya mau bilang, cara Tuhan berbeda dengan pikiran kita. Dia pindah lagi, dia pindah lagi, dia pindah lagi, sampai akhirnya dia beri nama tempat itu Ebenezer. Sampai disinilah Tuhan menolong kita. Dan justru ketika dia udah gak mikirin semuanya, baru Tuhan kirim Abimelek datang kembali. Dan Abimelek bilang apa? Aku melihat Tuhan menyertai engkau. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Sadrak, Mesak, Abednego dilempar ke dapur api. Yang ada dalam pikiran Sadrak, Mesak, Abednego bukan mujizat.
Yang alam pikiran Sadrak Mesak Abednego, mereka siap menjadi martir. Bayangkan dilempar ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Keciprat minyak panas saja udah lumayan. Pernah keciprat minyak panas? Tangan aja seger. Apalagi muka, apalagi perempuan kalau kena hitam separuh kan nggak enak. Oh, hitam semua sih nggak apa-apa, separuh itu yang nggak enak. Dan saya cuma mau bilang, Mas Saudara, api dipanaskan 7 kali lipat, Bu. Maksudnya apa, Bu? Nggak jadi kornet itu udah mujizat. Ini keluar dendeng, Bu. Dendeng, Bu. Tapi izinkan saya mengingatkan saudara sekalian, Alkitab saya mencatat mereka keluar berbalik dari keadaan. Justru sampai Raja kagum, Raja bilang, bukankah ada 3 orang yang kulempar, kenapa ada 4 orang? Yang satu adalah Yesus yang menyertai mereka. Berikan tepuk tangan.